Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azlahta al-basirina bisyaratal riwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wasumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusahum qabla an tuhasibu. Ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberi Allah begitu banyak nikmatnya. Karena nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu banyaknya, maka nikmat tersebut tidak bisa kita hitung. Jangankan ibu-ibu satu hari, satu jam, bahkan satu detik saja nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Siapapun orangnya tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Karena nikmat adalah merupakan pemberian dari Allah. Jadi nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat iman dan Islam itu yang kita peroleh pada setiap hari yang berbahagia ini. Dapat kita pergunakan nikmat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat Allah, kita bersyukur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Dia akan menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Tapi sebaliknya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kufur, siapa yang tidak mau bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah, kata Allah, azab sangat pedih. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat tersebut, seandainya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan nikmat
nikmat ini ke dalam agenda kita masing-masing. Seandainya kita tulis nikmat ini, kita jadikan daun-daun di dunia ini sebagai bukunya, ranting kayu sebagai penanya, dan bui dilautan sebagai tintanya. Namun nikmat ini tidak bisa kita jadikan di dalam agenda kita masing-masing. Tak bisa kita tulis hidup beberapa jauh. Itulah karena banyaknya nikmat ini. Apa kata Allah? Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, ini tidak akan bisa terhitung. Itu bukan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam bersama-sama kita hadiahkan kepada Allah junjungan alam, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita mengucapkan salawat kepada Nabi kita. Kita bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu akan dapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Tapi jangan lupa itu dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bacaan salawat tersebut kita barengi dengan apa sunnah dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang akan kita tambahkan. Tidak hanya salawat, tapi salawat tersebut adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, di mana kita bacakan itu berbeda kepada Allah. Di mana pun terserah selain di dalam kamar mandi. Apa gunanya salawat kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Kita ulang-ulang 100 kali. Adalah salawat tersebut, inilah syafaat yang akan kita harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Disitulah kita dapatkan itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ini adalah pada hari yang tidak perlu harta, tidak perlu anak, bahkan kita mencari ibadah kita masing-masing dihadapkan kepada kita. Inilah namanya bantuan dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya kita tidak pernah membacakan sholawat, jangan kita harapkan ibu-ibu yang dirahmati Allah tidak akan dapat kita bantuan. Tapi kalau sebaliknya tetap kita bacakan sholawat, kapanpun, dimanapun, kita tetap bacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, bisa nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Coba ibu-ibu yang berdapat ya Allah, satu jengkal matahari dengan kepala kita dan beliau di akhir kelak. Apalagi pada saat sekarang ini kita bandingkan di dunia ini 100 kilometer lebih kurang, bahkan lebih ada matahari dengan kepala kita. Coba kita bayangkan, coba kita rasakan betapa panasnya terik matahari tersebut. Jangankan apa, sedangkan
minyak koran atau buku untuk berkipas, jadikan kipas. Itu masih bisa kita cari. Kalau misalnya bagaimana kita mencarinya? Al-yawma naqimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ditutup, dikunci semuanya. Kaki bersaksi, tangan berkata, mulut dikunci, tidak ada yang lain. Jangan kita di atas dunia selama ini, oh saya rajin beribadah, tapi itu sudah ada catatannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari yang berbahagia ini, menjelang sore ini, yaitu sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, yang sebagaimana telah kita bacakan tadi di awal muqaddimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Sesuai dengan tahun sekarang itu, tahun 2022 telah kita lewati selama 1 hari. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hai orang-orang yang beriman. Di situ nggak pernah dibacanya hai orang-orang Islam. Selamanya semuanya Islam. Tapi yang beriman itu yang payah mencarinya hidup yang berkat Allah. Hai orang-orang yang beriman, apakah kamu sudah mempersiapkan untuk kehidupan yang abadan abadi selama-lamanya? Itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tepuk dada, tanya, jangan sedih dulu. Nah, sana tepuk dada, tanya iman. Nah itu yang kita tanya. Sekarang tidak tepuk dada, tanya selera. Nah, apa semuanya mau? Jadi kita tanya iman kita masing-masing. Apakah kita sudah mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang? Kita ini calon-calon semua ini yang bayi, bukan yang tua ya, yang bayi, yang besar, yang kecil, itu semuanya akan kembali kepada Allah. Kadang-kadang tengoknya yang tua dan enggak, yang muda ya enggak. Tapi janganlah dulu yang muda. Semuanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Jadi kita tanya diri kita, tanya iman kita,
koreksi diri. Itu di tahun 2022 masuk 2023 sekarang. Kita koreksi diri kita. Allah Rasulullah mengatakan hasibu anfusahum qabla an tuhasibu. Koreksi dirimu, periksa ibadah kita. Sudah sampai di manakah ibadah kita tahun 2022 kemarin? Sedangkan ini sudah masuk 2023. Itu yang akan kita pertanyakan. Jadi kalau kita tidak mengurusi ibadah kita, maka nanti di akhir yaumil akhir kita akan menyesal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah setiap hari Kamis malam Jumat? Rabbana ansurna wa sami'na fa'inna na'mal shalihat inna muqinun. Rabbana ansurna ya Allah, kami telah melihat, telah menyaksikan absarana wa sami'na, dan kami mendengarkan. Itu tidak dilihatnya sisa neraka itu, sudah dilihatnya apa pekerjaannya selama tahun 2022. Selama dia hidup di dunia sudah disaksikannya di sana. Farji'na na'mal shalihah, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. Mana risalah itu? Tak ada risalah. Inna muqinun, saya yakin ya Allah akan berbuat ibadah yang sebaik-baiknya. Disitulah kita hanyalah penyesalan yang akan kita dapatkan. Jadi sebelum penyesalan inilah yang akan kita siapkan. Karena orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang tetap mengingat kematian. Itu yang cerdas. Ini kadang-kadang ibu-ibu yang dirahmati Allah sibuk kesana kemari, sibuk mencari nafkah, lupa ibadah, sibuk masak makanan. Orang azan, kedengaran azan, kita tidak berhenti, tidak mau kita mendengarkan tersebut, kalimat azan tersebut. Jadi kalimat azan yang dibacakan perantara manusia itu adalah ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah Allah yang mengatakan hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Kita masih asli bekerja. Jadi apa yang akan kita harapkan kalau seperti itu kita di tahun 2022 kemarin? Tidak ada perubahan. Tapi kalau ada perubahan, seharusnya ada perubahan. Kalau kita melihat jalan yang akan kita tuju, ini masih panjang lagi perjalanan kita. Bukan di dunia ini saja. Di sini masih bisa kita bantu membantu
Kalau di yaumil akhir kelak di akhirat dan di Islam, sama siapa kita membantu? Hanyalah ibadah kita kepada Allah itu yang bisa membantu kita. Ini kadang-kadang kita inilah penyakitnya, tapi bukan di ibu sini. Ya, ibu di kampung kami dulu banyak yang lupa tentang kehidupan ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan kalimat tersebut dalam Al-Quran. Apakah kamu sudah bersedia? Berapa banyak persediaan kita menuju yaumil akhir kelak? Adalah takwa kepada Allah. Ini yang diminta ibu yang dirahmati Allah. Berbekallah kamu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekal takwa. Iman dan takwa tersebut tetap kita pertahankan. Bagaimanapun ujian, bagaimana pembintangan yang menghadapi kita, berhadapan dengan kita, adalah itu tetap kita pertahankan. Ini banyak cobaan untuk kita, apalagi kita ini semuanya manusia adalah dicoba oleh Allah sampai mana iman kita. Apakah kita bisa bertahan? Tapi kita kadang-kadang itu kadang-kadang sedikit bisa dijualnya imannya. Masya Allah. Jadi kita jangan contohnya yang telah kita bacakan tadi, waktu kita memasak makanan suami kita, walaupun makanan suami kita dengan azan bisa kita berhenti sebentar, sejenak saja. Berapa lama nak solat? Tidak sampai 5 menit pun. Kadang-kadang itulah. Karena inilah yang akan menyelamatkan manusia nanti adalah ibadah, terutamanya adalah ibadah solat. Ibadah solat yang akan dipertanyakan nanti yaumil akhir kelak. Yang nomor 1 adalah solat. Bagaimana solat kita? Baikkah solat kita? Maka semua ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan harap ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau solat kita belum sempurna. Ini kadang-kadang kita tahu memang ya sholat, bagaimana sholat yang sebenar sholat. Jadi kita melaksanakan ibadah sholat tersebut mulai dari bersuci sampai kita membacakan salam, itu adalah kita anggap perbuatan yang wajib kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang 1 menit pun tidak sampai dia sholat. Tumakninah dalam sholat tidak ada. Di mana akan kita dapatkan yang akan kita harapkan? Kadang-kadang sama dengan cotok ayam sholatnya. Tapi jangan salah, ada juga yang cotok ayam tersebut berhasil dalam sholat. Seperti cotok ayam. Jadi kalau seandainya kita seperti itu, mungkin belum kita bisa. Pribadi saya sendiri belum bisa lagi dulu.
waktu kita mengangkat takbiratul ihram, tinggalkan mulai di rumahmu, tinggalkan semuanya pandangan kita. Yang lain-lain hanyalah kita sekarang berhadapan dengan Allah. Di dalam sholat ini hubungan dengan Allah. Banyak kadang-kadang kita sholat orang sholat kita. Jadi bagaimana caranya yang sebenarnya? Ini adalah sangat kita pergunakan. Sholat itu adalah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah kita berkata-kata dengan Allah, itulah sholat. Berarti tak ada yang lain. Itu makanya persiapkan diri sebelum menghadap Allah. Sholat bagi kita itulah mikat bagi kita adalah sholat. Jadi kalau kita melaksanakan sholat tersebut dengan sebaik-baiknya, khusyuk dalam sholat, maka itulah yang lebih afdal diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Kita harus hati-hati yang berdunia ini ibu-ibu. Jangan sampai kita terjerumus nanti di mana pertolongan tidak ada. Sama siapa pun kita tidak bisa minta tolong selain kepada ibadah kita masing-masing. Tapi kalau baik dalam melaksanakan sholat, ini kadang-kadang saya sudah banyak bersedekah, infak saya setiap hari ada, masukkan celengan setiap hari. Tapi sholatnya bagaimana? Apakah sudah sempurna kita laksanakan sholat tersebut? Itu makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau yang sebenarnya berhadapan dengan Allah itu sangatlah susah. Sekali-kali kita bacakan. Tapi sebaliknya, kalau tetap iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan susah. Kita laksanakan ibadah apapun saja, apa kuncinya? Tak lain hanyalah ikhlas kepada Allah. Semuanya ibadah, semua diterimanya ibadah kita, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan ikhlas karena Allah. Ya, kadang-kadang kita dijawab hayya sholat, sudah asal lagi. Berarti tidak ikhlas. Bagaimana diterima Allah? Baru lagi kita melaksanakan sholat zuhur, sudah masuk sudah sah. Itu yang akan kita baca, itulah yang akan kita perhatikan. Itu di mana letaknya ibu-ibu yang dirahmati Allah adalah qalbun salim, hati kita. Itu yang akan kita jaga, itu yang akan kita pelihara. Tak besar teruk, sampai sebesar kepala. Itulah yang namanya hati. Pelihara hati, bersihkan jiwa. Itu contohnya sewaktu kita mau sholat, itu semua kita bersihkan. Istinja, berwudu, semuanya. Karena kita akan berhadapan dengan Allah. Tanpa wudu, sholat kita tidak sah. Itu kalau kita ingin ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti adalah
kita beribadah, bekerja, semuanya, masak makanan suami kita di rumah, memberi makan anak kita, adalah mukhlisin, ikhlas kepada Allah. Itu bisa nanti akan mendapatkan kita faedah yang begitu banyak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena ibadah yang paling diterima, yang pertama dipertanyakan ibadah sholat. Bagaimana sholat? Kita baik ada tidak, tanya iman kita masing-masing. Selama tahun 2022 kemarin, berapakah dosa yang kita perbuat? Al-Qata'ah wal nisyan wasifatani lil insan. Salah dan lupa itu adalah dua sifat bagi manusia. Ada yang tak berdosa. Jadi kadang-kadang ada kesalahan di antara saudara atau famili kita. Itu tidak ada maaf bagimu. Jangan dicoba-coba itu. Tidak ada maaf bagimu. Kapan? Apakah dapat kita nanti tempatkan sebaik-baik? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak pun dilautan dosa kita, itu terima Allah kita bertobat. Siapa yang memikir itu? Menjadikan akhirat tersebut itu siapa yang punya? Kita yang punya. Tidak mungkin. Ini karena sakit hatinya tadi. Hatinya ini hati tadi yang perlu dijaga ini. Tidak mau dia memaafkan kesalahan saudara. Bagaimana sholatnya? Terima atau tidak? Hayatan matu kata Allah, jauh dari yang kita harapkan. Ini kita ingin masuk ke dalam surga, ingin kita kebahagiaan, ingin masuk surga yang seluas langit dan bumi. Kita akan kita bawa modal. Ini adalah tempat kita berantau. Semuanya kita berantau. Walaupun dia asli orang Dumai, tetap dia berantau. Yang mencari bekal di sini, Bu, menuju kampung akhirat, kampung yang akan kita tuju untuk selama-lamanya. Ad-dunya nusro'atul akhirat, kata Rasulullah. Dunia adalah tempat kita bercocok tanam. Apa tanaman kita di sana? Inilah ibadah kepada Allah. Jangan kita ambil nanti, diperlihatkan kepada kita. Kita ini telah melaksanakan sholat atau tidak. Itu ada catatannya. Semua ada catatannya. Ya, kadang-kadang dia membohongi dirinya. Saya sudah sholat. Dirinya sendiri bisa dibohongi, ya. Berarti itu imannya kurang. Sudah merasakan dia sudah melaksanakan ibadah, telah memberikan sedekah infak sebanyak ini. Walaupun seperti itu, jangan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjalanan akan jauh lagi. Tidak ada kawan kita nanti. Tapi ibadah sedekah yang kita berikan dengan ikhlas tersebut akan kita ambil nanti di sana. Jangan takut, Bu. Kita akan membawa harta menuju akhirat. Ada. Itu ada. Kadang-kadang tidak ada. Masa harta dibawa. Kita bawa, tak
tapi dengan catatan dengan bagaimana caranya harta kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita titipkan sama orang. Nah, itu kan kita yang bawa, kita titipkan sama orang. Bagaimana cara menitipkannya? Kita berikan infak. Ada umpamanya sekolah agama, sekolah pesantren, itu kita berikan, kita kasih infak. Jangan banyak. Walaupun satu besar gunung kita berikan, inilah kuncinya tadi adalah ikhlas kepada Allah. 10.000 saja, 5.000, 1.000 saja. Berapa yang banyak hanyalah aman lihat orang. Tidak ada gunanya. Walaupun sedikit tapi ada manfaatnya. Itu yang namanya kita bersedekah. Ini nanti ibadah sedekah yang kita berikan semenjak kita di atas dunia ini akan kita petik dan hidup. Itu makanya dunia muzra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita menanam, tempat memetiknya di mana? Di awal akhirat kelak. Itu. Agar kita bertanam dan harapkan. Ini doa sekarang tahun 2023 ini sudah kita saksikan di sebelah kanan kita masing-masing. Ini sebelah kiri lagi nanti. Apa itu? Menara kita ini. Itu yang akan kita cari. Kalau kita bercocok tanam, maka kita yang memetik hasilnya. Kalau tidak, orang lain tidak mungkin. Inilah tadi kalau kita beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan kita harapkan nanti di yaumil akhir kelak. Karena perjalanan masih panjang. Tadi sudah kita bicara tentang kehidupan kematian. Semuanya manusia akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kamu berada, kata Allah. Walaupun di dalam benteng besi, pagar besi, maka kematian itu akan mendatangi kamu. Apa kata Allah? Aina mata kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kamu berada, dimanapun kita beradanya, di dalam benteng yang sudah kita buat, benteng yang kokoh besi, namun kematian akan mendatangi kamu, kata Allah. Ada yang akan tinggal jauh, semua akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapannya itu kita tidak tahu. Itu adalah urusan Allah. Seorang selama ini sudah sakit bertahun-tahun, tapi belum ajar dan tetap sehat. Ada kita ini yang bersiap-siap untuk kematian. Mana tahu setelah nanti keluar dari sini. Apakah sudah kita persiapkan? Tidak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita persiapkan menghadap Allah dan lain dan tak bukan hanyalah ibadah sebanyak-banyaknya. Kita ingin bahagia, ya, kita ingin surga, maka kita berusaha. Tak ada lain, hanyalah usaha. Dapat, kita bisa dapat kunci
surga itu adalah di tangan manusia masing-masing. Khususnya di saat sekarang di tangan kita ini hidup, dari tangan orang lain. Kunci neraka itu mana? Tangan kita. Kunci neraka, kunci surga itu di tangan kita masing-masing. Kalau mau kita neraka, bukan tadi kerjakan apa pekerjaan kita ada di dunia yang di dalam Allah, itulah kerjakan. Itu kuncinya neraka ini. Tapi dalam kunci surga ini lebih mudah lagi duduk dalam hati Allah. Kunci neraka kita dapatkan. Tapi jangan kita mau, karena kunci surga inilah yang paling disukai oleh Allah semenjak kita hidup di dunia ini. Jadi kalau kamu ingin bahagia, kamu kita ini ingin surga yang dijanjikan Allah, maka kita berusaha di atas dunia ini. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Apakah kamu sudah persiapkan untuk hari esok? Allah disuruh Allah kita baca Al-Quran tersebut. Itulah selama tahun 2022 kemarin, seumpama ini beberapa baca kita kurang ibadah kepada Allah, maka tingkatkan tahun 2023 ini. Setelah kita tingkatkan, kita berhenti. Kata Rasulullah SAW, siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka itu adalah orang yang beruntung. Apabila hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu orang yang rugi. Apabila hari itu sama, maka itulah orang yang celaka. Rasulullah celaka jauh. Kalau seandainya di tahun 2022 kemarin kita kurang ibadah kepada Allah, seperti itu juga kita laksanakan masuk 2023 ini. Maka kita rugi kita. Jadi di tahun 2023 ini, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kapanpun, bagaimanapun situasi dan kondisinya, kita beribadah kepada Allah. Itu rintangan semuanya. Cobaan yang diberikan Allah, kita tetap dipantau, disaksikan oleh dua malaikat. Tetap datang godaan dari iblis la'natullah. Kita ini mengerjakan ibadah di dalamnya. Semuanya tetap ada ujian cobaan yang diberikan Allah. Ada pernah itu. Kalau kita ingin, bagaimana pepatah menyatakan, ada pepatah mengatakan, kita ingin mutiara hidup selami lautan dalam. Mutiara itu tidak selautan dalam. Kalau ingin bahagia, alami penderitaan. Ini cobaan yang kita akan kita hadapi. Menuju apa? Kebahagiaan. Walaupun kita menderita sekarang ini, tapi di yaumil akhir kelak nanti akan kita dapatkan kebahagiaan. Itu yang kita harapkan di hidup dan dalam hati Allah.
sebanyak-banyaknya kepada Allah, dan kita tetap beristighfar, minta ampun kepada Allah. Selama tahun 2022 kemarin banyak dosa kita tetap bertaubat kepada Allah, tingkatkan semuanya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin inilah yang bisa kita sampaikan karena waktu asar pun sudah hampir datang. Jadi inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang menyampaikan dan juga bagi ibu-ibu yang mendengarkan. Kalaulah seandainya ini benar adalah perkataan dari Allah, dan kalau salah saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallahi wa fathul qarib. Wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim.